Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita akan ngerakit PC, mini PC lagi ya. Kita balik lagi ke konten flipping PC. Bagi yang masih belum tahu itu flipping PC itu apa, jadi flipping PC itu saya ngemodal sendiri ini PC semuanya, dan saya jual lagi dengan harga yang cukup kompetitif lah harganya ya, dan cukup worth it dengan harga yang diberikan. Selain itu juga kalau di flipping PC ini saya lebih terfokusnya banget ya, lebih fokusnya ke build mini ITX tapi dengan harga budget yang masih bisa ya affordable lah, nggak terlalu begitu mahal tapi performanya masih cukup oke. Nah, di build kali ini kita bakalan nge-build pakai 1660 Super, jadi ini buildnya bakalan khusus di 1080 aja ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita perkenalan ke parts yang bakalan kita pakai. Oke, pertama-tama dari prosesor. Untuk prosesor kita bakalan pakai dari Ryzen 5 3600. Kenapa kita pakai ini? Karena emang budgetnya udah cukup bagus banget. Dengan harga yang di sekitaran 1 jutaan ini kalian udah bisa ngedapetin 6 core dan 12 thread. Performanya juga oke, apalagi disandingin dengan B350 yang akhirnya bisa di overclock. Selain itu juga dia bisa ngeboosting sampai ke 4 GHz. Tapi misalkan mau di overclock juga yang tentunya masih bisa ya, karena semua Ryzen ini di unlock jadi masih bisa di overclock. Tapi balik lagi kayak tadi, karena kita di casing kecil, kemungkinan kita nggak akan overclock di sini, malah kan kita nanti akan coba undervolt. Oke, sekian dari prosesornya, langsung aja kita ke motherboard. Nah, untuk motherboard seperti biasa kita ketemu lagi dengan motherboard ini. Ini adalah ASRock B350 Gaming ITX. Jadi ini udah termasuk Wi-Fi dan Bluetooth-nya. Nah, untuk performanya sebenarnya udah cukup aja ya. Jadi si motherboard ini juga udah support sampai Ryzen 5000 series. Jadi misalkan kalian mau pakai 5600, kalau nggak 5700, bahkan 5800 X3 juga, X3D ya, masih bisa masuk ke motherboard ini tanpa masalah. Untuk I/O portnya juga udah cukup lumayan ya. Kita diberi USB-nya ini ada 6 biji, yang duanya ini USB 2, biasanya ini buat keyboard dan mouse ya. Terus USB 3-nya juga ada 3 ya. Terus ada USB-C-nya juga 1, gigabit LAN-nya ada juga. Input output untuk audionya juga udah cukup banyak. Ada antena Wi-Fi-nya juga dan ada PS2 portnya. Jadi ini masih support untuk keyboard dan mouse yang jadul. Oke, next lalu kita ke bagian memori atau enggak RAM. Nah, untuk RAM kita seperti biasa lagi nih, pakai dari Cube Gaming 16GB, speednya di 3200 MHz. Kenapa kita pilih ini? Dari segi harga ini udah murah banget ya. Jadi 16GB dengan speed 3200 MHz. Walaupun CL-nya agak longgar, tapi misalkan kalian mau coba-coba timingnya di oprek, kayaknya masih bisa running di CL 16 kalau nggak bahkan CL 14. Lalu untuk performanya dari 16GB sebenarnya udah cukup aja ya untuk gaming, udah gitu untuk editing juga masih oke banget. Untuk browsing yang tabnya banyak juga masih oke banget. Jadi 16GB itu kayaknya udah menjadi suatu minimalnya di DDR4 biar bisa running smoothly. Nah, lalu next kita ke SSD yang dipakai. Kita balik lagi pakai dari Clef. Kita pakai yang seri C710. Ini kapasitasnya ada di 512GB. Jadi udah cukup banget sih untuk sistem dan untuk beberapa games misalkan mau install di bagian C drive-nya. Nah, untuk kecepatannya sendiri ini emang nggak terlalu kencang ya untuk di Gen 3 ini. Dia ada di read speed-nya ada di 2050 MB per second. Untuk write-nya juga ada di 1650 MB per second. Jadi emang nggak kenceng-kenceng banget. Oke, next kita ke GPU yang dipakai. Ini kita pakai 1660 Super. Ini kita ambil dari brand MSI yang seri Ventus 2X. Kita kebetulan dapat unit yang bagus banget. Ini baru pembelian bulan kemarin. Nah, untuk bagi kalian sih kayaknya untung banget ya bisa ngedapetin unit baru. Garansinya juga masih berjalan 3 tahun lagi ya. Jadi masih aman sampai 2026. Kalian bisa ngedapetin unit baru dengan harga bekas nih. Nah, untuk VRAM-nya dia ada di 6GB dan GDDR6. Jadi nggak begitu gede banget. Untuk game-game 1080 juga mungkin, apalagi yang game-game terbaru ini udah mulai agak seret ya untuk di 1660 Super. Nah, di GPU ini juga dia ada di TDP-nya itu ada di 120 watt. Jadi ya lumayan agak tinggi lah ya.
Nah, lalu next ke power supply, kita bakalan pakai dari Silverstone. Ini Silverstone SFX 450 watt, 80 plus gold, udah full modular juga. Secara kapasitasnya emang nggak terlalu besar ya, dia ada di 450 watt, tapi nggak perlu khawatir karena kita kombonya juga nggak akan begitu berat-berat banget ya. Karena kita pakai Ryzen 3600 yang biasa loadnya itu ada full loadnya itu di sekitaran 80 sampai 90 watt. Lalu untuk GTX 1660 Supernya juga kita cuman ada di sekitaran 120 watt. Apalagi nanti bakalan kita coba di undervolt, jadi total usage-nya juga nggak akan begitu besar, di sekitaran 200 sampai 250 watt. Udah beserta semuanya, jadi ya masih ada spare sekitaran 200 sampai 150 watt, aman banget. Apalagi ini udah efisiensinya 80 plus gold. Oke, yang terakhir kita bakalan bahas casing. Nah, untuk casingnya kita bakalan pakai dari PC Cooler i100 Pro. Nah, PC Cooler ini emang banyak komplainnya itu di airflow-nya yang kurang bagus, terus si mesh-nya yang kurang besar, si lubang-lubangnya yang terlalu kecil untuk udara masuk itu bakalan susah banget. Yes, itu benar semuanya. Jadi sebenarnya ini lebih ke penasaran aja sih. Jadi penasaran bakalan segimana panasnya nanti ketika kita udah beres nge-build semua komponen ini di dalam PC ini, tapi mudah-mudahan nggak terlalu panas banget sih ya. Nah, untuk casing ini juga sebenarnya udah kecil banget ya dimensinya, nggak begitu gede juga, jadi ini masih bisa ditenteng-tenteng juga. Nah, untuk slot expansionnya juga ini cuma ada 2 ya, jadi untuk triple slot ini nggak bisa dipasang di casing ini, jadi harap hati-hati, harap dilihat juga untuk pemilihan GPU-nya. Untuk support power supply-nya dia supportnya nyampe SFXL aja, jadi SFX dan SFXL, tapi nggak disarankan banget sih untuk pakai SFXL karena untuk cable routingnya bakalan lebih susah daripada biasanya. Di bagian depan juga ini polos banget ya, cuman ada tulisan PC Cooler. Di bagian atasnya ini ada tombol power satu, nggak ada tombol reset, sama lubang USB 3-nya ini satu. Oke, begitu part-part list yang dipakai di Flippin PC kali ini. Total build-nya ya kita cantumin aja sekarang deh. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita rakit sekarang.
Oke, alhamdulillah sekarang buildnya udah beres ya. Jadi ini tadi juga kita udah testing, udah install Windows dan udah kita benchmark juga. Secara performanya ya bisa dibilang lumayan lah, 3600 masih bisa capable buat video editing, apalagi live streaming yang ringan-ringan apalagi ya. Ini masih bisa cukup banget, dan si GTX 1660 Supernya juga masih bisa main game di 1080 dengan setting yang cukup bisa lumayan mentok kanan di beberapa games yang tadi kita coba ya. Nah, untuk proses dari buildnya sendiri sih sebenarnya nggak banyak kendala ya, karena emang udah pernah nge-build juga di casing yang mirip kayak gini. Nah, bagi kalian yang misalkan mau ngerakit di PC ini harus dipikirin juga ya, dari pemilihan prosesor, udah gitu pemilihan cooler. Kalau bisa lebih bagus daripada stock cooler ya, kalau bisa. Terus untuk pemilihan power supply-nya juga harus yang SFX. Lalu untuk pemilihan GPU-nya juga jangan yang terlalu panjang, jangan yang terlalu powerful banget. Soalnya di sini aja kita tadi pas testing kita bisa nyentuh di suhunya di sekitaran 70-an ya. Padahal ini bisa dibilang ini unit GPU-nya ini ya unit baru lah gitu. Berarti kebayang kalau misalkan kita bakalan pakai sekelas RTX 3060, 3060 Ti, kalau nggak 3070, pasti bakalan kebayang panasnya kayak gimana gitu. Nah, untuk performa dari Flippin PC kali ini seperti yang tadi kalian lihat di benchmark ya, untuk Cinebench-nya kita di sekitaran 9000 poin. Jadi masih bisa dibilang oke lah, masih oke aja untuk ukuran Ryzen 5 3600 ini. Dan tadi juga udah saya setting di BIOS, jadi bakalan jalannya di 1,1 volt, jadi bakalan lebih dingin lah daripada settingan stoknya. Penggunaan listriknya ya lebih irit lah ya, di sekitaran 60 watt. Terus si suhunya lebih terjaga. Lalu pas tadi di Cinebench juga kita ngejalanin tes 10 menit, ini bisa nyentuh di 90 derajat. Jadi untuk pekerjaan yang berat ya kalau bisa dibuka aja side panelnya. Tapi misalkan untuk gaming doang sih masih aman. Seperti yang beberapa games yang tadi kita cobain, ada di sekitaran 70 derajat untuk di prosesornya. Jadi masih aman-aman banget ya. Nah, untuk bagian GPU-nya tadi waktu tes yang pertama kita di Assassin's Creed Valhalla ini belum di setting undervolt. Jadi penggunaan listriknya juga udah lumayan ya, jadi ada di 120 watt. Tapi setelah itu langsung saya setting untuk undervolt, akhirnya bisa ngedapetin di sekitaran 90 watt untuk loadnya, tapi dengan performa yang masih sama dengan yang tidak di undervolt atau enggak stock settingnya gitu. Nah, dengan undervolt juga suara fan-nya nggak terlalu berisik ya, soalnya waktu pas kita tes di Valhalla itu lumayan fan-nya berisik banget karena emang dia ngejaga suhu agar tetap di bawah 80 derajat. Tapi misalkan kalau kita di undervolt, dia suara fan-nya nggak begitu kencang banget dan suhunya lebih terjaga di bawah 80 derajat selalu ya. Ada di sekitaran di 70 sampai 75 derajat. Jadi masih aman banget. Walaupun bisa dibilang si casing ini tuh airflow-nya cukup jelek ya. So, jadi gimana menurut kalian dengan harga 7 jutaan kalian udah bisa ngedapetin casing mini ATX yang sekecil ini? Udah gitu udah handle juga, jadi bisa mobile banget ya. Mau dibawa kemana-mana masih aman, mau masukin ke tas juga masih bisa. Karena emang ukurannya yang luar biasa kecil ya. Seperti yang tadi kalian lihat di video juga, kita ada komparasi dengan teh pucuk harum. By the way, nggak disponsorin sama teh pucuk ya. Cuman emang Indonesia kayaknya udah teh pucuk banget lah gitu. Jadi orang-orang udah tahu ukuran teh pucuk seperti apa. Oke, sekian episode Flippin PC kali ini. Like bila kalian suka dan dislike bila kalian nggak suka. Nama saya Lambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.